Nah, ini adalah salah satu produk yang waktu itu, sangat booming rekan-rekan. Jadi Macintosh tahun 1984, rekan-rekan bisa melihat bentuk mouse-nya mirip ya dengan, Xerox yang tadi kita lihat di awal ya. Memang mirip, kenapa? Karena, Steve Jobs itu secara tidak langsung dia dalam tanda petik dia mencuri ide dari Xerox dan bahkan engineer-nya kalau rekan-rekan lihat film sejarahnya Apple, lihat, profil atau apa, biografi, Steve Jobs yang ditulis, belakangan setelah, dia meninggal ya. Sebenarnya sebelum meninggal sudah ada wawancara, tapi kemudian terbit itu belum lama. Itu sebenarnya dia memang dengan sengaja itu, eee, kalau dia bilang itu istilahnya adalah stealing ya, great artist itu steal gitu ya, steal mencuri gitu, nggak hanya meng-copy paste, tapi dia mencuri gitu, mencuri idenya. Nah ini yang kemudian banyak di apa, di dipuji ya, tidak hanya sekedar mencuri, tapi dia menyempurnakan apa yang ada, di komputer-komputer sebelumnya. Nah ini di slide 24 ini adalah, tampilan, text editor pertama waktu itu ya, MacWrite, yang mana kalau kita lihat mirip-mirip kan ya dengan, Microsoft Word dan seterusnya ya. Kemudian ini timeline-nya saya kira ini, di slide 25 rekan-rekan bisa melihat, sebenarnya riset, di Macintosh itu sudah cukup lama ya, di Apple Computer tahun 1976 tuh berdiri. Kemudian beberapa kali mereka me-launching, produk-produk. Kalau rekan-rekan lihat nanti, di situ ada 2 grup ya di apa, di Apple itu ada 2 grup. Ada grup Macintosh dan, satunya lagi grup, eee project Apple ya. Nah, 2 grup ini bersaing, ya. Tapi Steve Jobs lebih menganak-emaskan Macintosh ya, sampai kemudian Macintosh tahun 1984 itu rilis dengan, biaya iklan yang, luar biasa waktu itu di sebuah pertandingan, kalau tidak salah, pertandingan baseball apa ya, atau, football ya. Jadi, dia merilis sebuah iklan, yang mana iklan itu sangat-sangat terkenal waktu itu ya, eee dari iklan itu pesannya adalah dia ingin menghancurkan dominasi dari IBM, ya. Jadi, komputer di Amerika tuh saat itu dikuasai pasarnya oleh perusahaan IBM. Saat ini IBM sudah dibeli oleh, Lenovo ya, Lenovo. IBM sudah diakuisisi oleh Lenovo. Nah, ini adalah timeline, kalau rekan-rekan nanti melihat menarik sekali. Jadi munculnya komputer Apple itu menjadi salah satu milestone juga, bagaimana kemudian, komputer itu sebaiknya bisa digunakan dengan mudah dan kenapa kemudian Macintosh ini booming di Amerika. Karena Macintosh ini adalah perpaduan dari engineering ya, dan art ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat komputer-komputer Apple Computer itu tidak hanya kuat dari sisi engineering-nya, ya, tapi dia kuat dari sisi human factors-nya juga dan dari sisi art-nya, dari sisi seninya, ya. Seperti itu, ya. Silahkan nanti rekan-rekan membaca lebih lanjut, timeline Macintosh, biografinya Steve Jobs dan seterusnya. Nah, tahun 1983 di situ juga, banyak sekali, riset yang bermunculan ya. Salah satu riset yang bermunculan waktu itu sangat-sangat populer adalah bagaimana mengidentifikasi menu ya, karena waktu itu, graphical user interface kan pertama kalinya muncul ya, kalau rekan-rekan lihat tadi, sebelumnya komputer itu kan bentuknya terminal, jadi dengan teks gitu. Nah, komputer Xerox muncul dengan graphical user interface pertama, tapi nggak berhasil ya kan, nggak booming. Baru kemudian komputer Apple tahun 1984 tuh muncul dan memperkenalkan graphical user interface yang tidak hanya, bagus untuk ukuran saat itu ya, tapi juga intuitif sekali. Nah, salah satu riset yang waktu itu sangat populer adalah, bagaimana sebuah menu itu harus didesain. Apakah menu itu melebar ya, melebar atau dia menurun ya, menurun artinya dia dalam, dalam atau lebar begitu. Ini salah satu riset-riset yang populer saat itu ya, tahun 83 sampai, awal-awal, sebelum tahun 1990-an itu riset-riset tentang, GUI yang sangat populer adalah tentang, navigasi. Nah, tahun, 80-an ke atas ya, setelah muncul riset tentang navigasi, orang mulai berpikir tentang antarmuka untuk, word processor, ya. Kemudian tren bergeser, ditemukannya internet tahun 1990-an, Anda bisa cek di sejarah, di situ ada, eee,
euforia ya, euforia ketika internet itu muncul ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang apa, .com ya, .com bisnis. Ya, kalau rekan-rekan nanti lihat itu adalah awal mulanya apa ya, munculnya bisnis digital di Amerika dan juga di seluruh dunia. Jadi di situ ada banyak sekali produk ya, termasuk yang saat ini masih survive adalah Yahoo. Rekan-rekan bisa lihat yahoo.com itu adalah salah satu perusahaan yang muncul di era .com pertama kali ya, tahun 1990-an waktu itu dengan ditemukannya internet. Dah di situ banyak sekali riset yang kemudian diarahkan untuk apa, menggali tingkat kebergunaan atau user experience ya, kita bisa mengatakannya seperti itu meskipun sedikit berbeda. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tingkat kebergunaan dari sebuah website atau email. Ya, jadi riset-riset yang kemudian banyak berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Ya, tahun 2000 ketika muncul teknologi Web 2.0 di mana seorang user itu bisa mengenerate konten sendiri, misalkan Facebook, ya Twitter, ya. Jadi sebelumnya website itu hanya dikelola oleh satu orang administrator atau tim tertentu yang dia menyediakan konten satu arah, maka disebut sebagai Web 1.0, ya. Web 2.0 itu dua arah, jadi user pun bisa mengenerate konten. Nah, muncullah riset-riset user experience, human computer interaction tuh di sosial media atau user generated content. Nah, ke depan riset-riset user experience itu akan menyesuaikan dengan apa yang berkembang saat ini. Saat ini yang berkembang adalah teknologi-teknologi yang terkait dengan industri 4.0 ya, revolusi industri 4.0. Industrial Revolution 4.0 yang mana kemudian rekan-rekan bisa melihat di bagian slide nomor 27 di bagian kanan. Di situ ada berbagai macam teknologi yang menjadi dasar dari pengembangan aplikasi-aplikasi yang banyak sekali ditemukan di era kita saat ini. Ada Internet of Things, ya kemudian Natural User Interfaces. Ini sangat-sangat penting untuk era COVID ya, yang mana kemudian kita tidak harus menyentuh perangkat komputer itu untuk mengendalikan kontennya. Ya, Natural User Interface. Jadi kita bisa mengontrol komputer itu remotely. Ya kalau sebelumnya kita pakai mouse atau keyboard, ya somehow di kemudian hari kita hanya menggunakan tangan ya, gestures, atau menggunakan mata atau mungkin gerakan kepala. Kemudian ada smart appliance ya, perangkat kita di rumah itu ada chipnya sehingga bisa kita kontrol dari smartphone. Ada cloud computing ya, kita tidak memerlukan komputer dengan hardware yang besar. Kenapa? Karena data itu sekarang di cloud ya, di awan datanya. Jadi kita melakukan pemrosesan itu di cloud ya, tidak di komputer kita sekarang. Augmented reality, virtual reality ini adalah salah satu bidang ilmu yang banyak bersentuhan dengan komputer grafis ya, karena kita menggabungkan dunia buatan ya, 3D komputer grafis bisa kita gunakan untuk membuat objek virtual ya, dengan dunia di mana kita saat ini tinggal. Jadi di situ Anda bisa mensimulasikan, misalkan kalau rekan-rekan ingin melihat desain mobil misalkan, rekan-rekan tidak harus melihat mobilnya secara langsung, tapi cukup dengan mengintegrasikan grafik 3D tadi ke layar khusus yang rekan-rekan pakai. Misalkan kalau rekan-rekan nanti silahkan cek di internet ya, ada Microsoft HoloLens gitu ya, Microsoft HoloLens. Itu kita bisa melihat seolah-olah di depan kita ada mobil yang itu bisa kita lihat bentuknya, dan itu size-nya atau ukurannya itu mirip-mirip dengan mobil yang ada di luar sana begitu. Kemudian persuasive teknologi ya, teknologi yang kemudian membuat kita itu bisa mengubah habit kita ya, kebiasaan kita, mobile computing ya, smartphone dan seterusnya, serta intelligent user interface ini yang kita teliti ya. Jadi bagaimana membuat sebuah antarmuka yang itu tidak hanya bisa merespon kita, masukan yang kita kirimkan melalui tangan kita atau melalui gerakan mata, tapi juga dia bisa mempelajari ya respon tadi. Bisa kita training, bisa kita manipulasi antarmuka itu sehingga dia cerdas ya, sehingga dia bisa melihat pola-pola tertentu dari masukan yang kemudian kita kirimkan ke antarmuka tadi ya. Inilah rekan-rekan semuanya pembuka dari kuliah user experience kita. Jadi kalau kita melihat tadi flashback ke belakang, user experience sangat erat kaitannya dengan bidang ilmu human computer interaction, dan ke depan riset user experience-nya akan terus bergerak menyesuaikan dengan teknologi yang
nantinya akan berkembang di masyarakat. Kalau dulu user experience hanya berkutat pada komputer, bagaimana penggunaannya dan seterusnya, maka ke depan kita akan banyak menemukan bahwa user experience-nya akan banyak ditemukan di peralatan-peralatan elektronik misalkan atau peralatan rumah tangga yang ada chipnya tadi yang kita jelaskan. Kenapa? Karena saat ini dunia sudah banyak berubah dan di sanalah kemudian ada tuntutan bagi kita untuk lebih mendalami user experience tidak hanya dari sisi desktop computers. Bahkan saat ini mobile computing itu sudah sangat-sangat jamak kita temui di mana-mana sehingga kalau nanti rekan-rekan baca di CHI 2020 ya, conference CHI 2020, riset yang banyak berkembang di sana adalah riset tentang mobile devices. Saya kira itu dulu kuliah kita untuk minggu pertama. Mudah-mudahan bermanfaat dan di kuliah-kuliah berikutnya kita akan membahas tentang teori-teori dasar tentang user experience, tentang konsep-konsep user centered design, tentang five elements of user experience. Nanti kita akan bahas lengkap di sana. Kemudian ada juga nanti kita akan membahas tentang design sprint. Itu adalah salah satu cara untuk membuat prototype produk dengan terstruktur ya, dari mulai awal sampai akhir ada step by step-nya. Dan nanti di materi terakhir dari saya ada konsep eksperimen ya. Jadi mendesain eksperimen untuk menguji produk atau antarmuka atau interface yang nantinya rekan-rekan desain ya. Jadi konsep eksperimen ini penting sekali. Kenapa? Karena kita melibatkan partisipan manusia dalam eksperimen sehingga kita harus tahu ya konsep-konsep apa yang kemudian dibutuhkan supaya hasil eksperimennya valid. Oke, itu dulu kuliah kita untuk minggu pertama. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di kuliah-kuliah berikutnya.